Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada pesanan 500 kaos 1 minggu. Bisa? Bisa, Pak. Sudah siap. Desainnya, Desain sudah siap. Kamu tinggal cetak. Segera ya. Sudah saya tren per 50%. Tahun 2000, saat banyak orang belum mengenal desain grafis dan dunia digital, seorang pemuda sering dianggap pengangguran hanya karena duduk di depan komputer. Mereka tidak tahu, dari layar kecil itulah masa depannya dimulai. Tonton kisahnya. Kamu ndak kerja Taden? Ya kerja, Bu Sri. Masih pagi ngopi dulu lah. Kelihatannya kok santai-santai ai kamu Den. Ini berapa, Bu Sri? 1000-an Bu Ajeng. Bu Sri, pengen gak tau ta. Itu loh si Rudi. Kerjanya kok duduk aja depan komputer. Dasar. Pengangguran? Loh iya ta Bu Ajeng. Kemarin malah Pak Harun marah-marah terus sama Rudi. Mulai gibah. Rudi itu temanku, Bu. Emang bener kok. Ya, Iya Dan. Ngawur. Mau kemana, Rud? mau pulang, Den. Dari kota cari keperluanku. Kamu ndak kerja, tak? Rudi, kerjaanmu tiap hari cuma depan komputer toh? Belajar desain, Bu. Desain? Emang bisa buat makan? Haha. Semua pekerjaan juga ada prosesnya, Bu. Tinggal dulu ya, Den. Iya, Rud. Sesampainya di rumah. Listrik mahal, Rud. Iya ya, sudah mau selesai. Ayah bingung kerjaanmu nanti apa. Rudi yakin ini bakal jadi pekerjaan besar. Ayah tahu kalau kamu belajar keras untuk ini, orang kampung belum ngerti komputer, tapi kamu harus kerja, nak. Makanya Rudi mau belajar dulu sebelum semua orang butuh. Pasti Rudi akan kerja. Rudi sudah ngelamar di percetakan kok ya. Rencanaku setelah terkumpul modalnya, aku mau buka usaha sablon ya. Doain Rudi ayah. Pasti setiap selesai sholat, ayah doakan. Kamu jangan pernah tinggalkan sholat, karena itu akan menuntun jalanmu. Ngaji juga. Ayah tidak pernah dengar kamu ngaji. Ya sudah, jangan kecewakan ayah. Panggilan kerja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kamu Rudi ya? Iya, Pak. Saya sudah lihat surat lamaran kerjamu. Kamu lulusan desain. Nilaimu juga bagus. Selain desain, apa kamu bisa install atau perbaiki komputer? Bisa, Pak. Install juga servis bisa, Pak. Di sini gajinya sedikit. Dengan skill kamu seperti ini terlalu sedikit. Apa kamu mau? Saya mau, Pak. Saya cari pengalaman di sini. Kalau begitu sekarang bisa mulai kerja. Iya, Pak. Sudah ada 3 artikel yang harus kamu desain kerjakan ya. Konsep dan kisi-kisinya sudah ada di situ. Saya mau lihat hasilnya. Baik, Pak. Akan saya selesaikan. Rudi sangat semangat sekali. Dan siangnya setelah istirahat, kerjaan Rudi sudah selesai. Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah saya email ke Bapak. Bila ada revisi Bapak, info saja. Baiklah, saya cek dulu. Oh ya, ada orderan kaos. Coba desainkan. Konsepnya ada di situ. Yang ini saya email dulu ke orangnya. Menerima pesanan kaos juga, Pak. Di mana biasanya maklon, sablon, dan CMT-nya, Pak? Iya, saya percayakan ke teman saya. Tapi teman saya ini orderannya sudah rame. Barangkali kamu punya kenalan yang rekem. Info ke Bapak ya. Baik, Pak. 1 bulan kemudian.
Mas, bisa bantu rapikan suratnya? Bisa dong, kamu dari mana? Mas kok nggak diajak? Lo Mas kan kerja. Apa bisa? Ayo Mas, buruan. Keburu siang. Ya Allah, cantiknya si Sari. Malah ngelamun Mas. Iya. Sudah nih, Sar. Iya, makasih Mas. Sar, katanya kaki kamu sakit? Kata siapa Mas? Gak kok? Bisa jalan dong berarti. Bisa. Emang mau ajak jalan aku Mas? Loh, sudah tahu ternyata. Nanti setelah Isya ya jam 7. Kuno. Aku tidak mudah ditipu. Ya udah, nanti aku tunggu Mas. Ya sampai nanti, Sar. Setahun kemudian, Rudy memulai usahanya. Desain dari bosnya dikerjakan di rumah. Dan sekarang orderan kaosnya dipegang Rudy. Bismillahirrohmanirrohim. Mudahkan ya Allah. Walah, ternyata di sini siapa yang mau bikin kaos? Ya ada aja, Bu Sri. Udah Mas, jangan didengerin. Hidup sekarang susah malah jualan gombal. Palingo sebentar lagi bangkrut. Sudahlah, gombal-gombal. Denny, dari mana mau kemana? Aku siapin makan dulu Mas di dalam. Iya, Dek. Dari rumah kamu tadi, Ruth. Katanya ayahmu kamu buka sablonan. Wah, hebat. Kamu, Ruth. Kecil-kecilan, Den. Ada apa, Den? Kamu ndak kerja, tak? Dirumahkan sementara aku, Ruth. Kalau boleh aku ikut bantu-bantu di sini. Terserah kamu digaji berapa. Ndak apa, Den. Masalahnya aku masih merintis. Kalau kamu mau, gaji kamu tergantung orderan. Gimana? Suwon yo, Ruth. Aku mau. Orderan sepi. Rudy hampir menyerah. Mas, kenapa? Aku capek, Dek. Capek boleh Mas, menyerah jangan. Kamu sudah susah payah membangun semua ini Mas. Kamu sudah sholat? Sudah, Dek. Pak Bos kok nggak pernah kasih info ya, Dek? Mungkin juga lagi sepi Mas. Semua orang usaha. Ngalami pasang surut juga Mas. Ayolah semangat. Antar aku pulang yuk. Iya, Dek. Ayo, makasih ya. Gitu dong senyum. Orderan besar dari Pak Bos datang. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada pesanan 500 kaos 1 minggu. Bisa? Bisa, Pak. Sudah siap. Desainnya? Desain sudah siap. Kamu tinggal cetak. Segera ya. Sudah saya transfer 50%. Siap, Pak. Makasih. Alhamdulillah ya Allah. Ayahnya melihat usaha Rudy mulai ramai. Dulu Bapak pikir komputer tidak berguna. Ternyata ada hubungannya dengan usaha seperti ini. Jangan pernah tinggalkan sholat, nak. Baik, Ayah. Terima kasih sudah percaya sama Rudy. Mana calon mantu ayah? Kok nggak kelihatan? Sari masih kerja ya. Nanti pulang dijemput Rudy. Habis ke rumah Sari terus kemari. Sampaikan salam ayah pada orang tuanya Sari ya. Iya, Ayah. Sari itu anak baik. Jaga dia. Iya, Ayah. Pasti. Sekian lama bersama, dalam suka maupun duka, berpacaran. Rudy memberanikan diri melamar Sari. Kamu masih ingat waktu pertama kita ketemu di toko Pak Bos?
Ingat? Kenapa memangnya, Mas? Mau ngerayu ya? Ayo ngaku. Mas mau ngomong serius, Dek. Dari tadi, adek serius. Maukah kamu menikah denganku? Biasa aja, Mas. Tegang banget. Ulangi lagi, Mas. Apa? Maukah kamu menikah denganku? Gimana? Gak dijawab? Ya, aku mau, Mas. Pesanan kaos dari pabrik sampai komunitas semakin banyak. Rudy membuka toko yang lebih besar dari sebelumnya. Gimana bos? Karyawan tambah berapa orang? Besok aku carikan di desa kita saja. Menurut kamu gimana, Den? Ya ada, sudah sih aku catat. Sesuai kebutuhan kita. Saya percayakan ke kamu, Den. Aku mau ketemu Pak Bos. Kamu kan juga bos Torut. Oh ya, berarti yang ke pabrik-pabrik aku hari ini. Biasa aja, Den. Sama Wati aja kamu ke sana. Bantu aku ya, Den. Kamu orang yang aku percaya. Siap bos Rudi. Laksanakan. Ada apa, Wati? Itu Pak, tekstil rekanan kita, stoknya tanggung. Jadi saya alihkan ke tekstil yang lain. Tidak merubah warna kain sesuai spek permintaan customer. Gimana Pak? Urgen ya? Urgent Pak, kalau ambil ke tekstil di luar kota bisa deadline nanti Pak. Den, kamu cek kainnya. Dan sekalian bawa sampel ke pabrik itu, biar tidak miskomunikasi. Baik. Keesokan harinya, perekrutan karyawan baru di divisi desain. Kamu berdua ini dari Mas Denny ya? Bisa desain kan? Bisa, Mas. Bisa. Pak. Panggil Mas aja tidak apa, ayo ikut saya. Kalian tunggu di sini ya. Nanti diarahkan sama Mas Denny. Kerja di sini bisa dibilang santai. Jika ada masalah cepat diselesaikan. Saya tinggal dulu ya. Baik, Mas. Mas Rudi hebat ya. Dulu sering jadi gosip di depan warung Bu Sri. Sekarang siapa yang berani ngomongin Mas Rudi? Iya, nggak ada yang berani. Di desa kita pembangunan yang bantu Mas Rudi. Rudy mengenang masa lalu. Masih disimpan, Mas? Barang ini masa perjuanganku dulu, Dek. Kalau dulu menyerah, Mungkin sekarang aku masih jadi bahan tertawaan, Dek. aku percaya kalau Mas akan jadi orang hebat. Tanpa kamu, Mas gak akan bisa di titik ini, Dek. Makasih ya. Wih, sekarang pakai kris. Iya toh, Den. Kemajuan namanya. Berangkat kerja, Den. Hebat kamu sekarang jadi asistennya Mas Rudi. Yang hebat itu ya bos Rudi, Bu Sri. Aku hanya karyawan. Dulu aja. Dihina-hina. Sekarang semua orang senang lihat bos Rudi, ya kan? Itu dulu, Den. Rudi sekarang jadi bos besar. Den, anakku lo dimasukkan kerja di sana. Ayo Bu Sri, mana datanya? Anakku juga Mas Denny ya. Kini Rudy sukses memiliki usaha desain dan sablon besar dan juga konveksi. Pulang yuk, Mas. Kita lanjut yang kemarin. Gas! Kadang, orang yang ditertawakan hari ini adalah orang yang akan mengubah masa depan esok hari. Terima kasih telah menonton sampai akhir.